Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Lutfia Syabani Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi atau integritas secara umum. Nah, secara etimologi, integrasi berasal dari kata Latin integraere, yang artinya memberi tempat bagi suatu unsur demi suatu keseluruhan. Nah, kemudian dari bentuk kata kerja itu dibentuk kata benda integritas yang artinya keutuhan atau kebulatan. Selanjutnya, dari kata integritas dibentuk menjadi kata sifat integer, yang artinya utuh atau bulat. Oleh sebab itu, istilah integrasi berarti membuat unsur-unsur tertentu menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Nah, negara Indonesia ini sendiri sebenarnya sangat beruntung karena terdiri dari berbagai suku bangsa yang mempunyai bahasa berbeda. Nah, kemudian bahasa Indonesia ini adalah sebagai bahasa persatuan yang diikrarkan oleh para pemudi-pemuda Indonesia pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda. Hingga kini bahasa Indonesia dipergunakan sebagai bahasa persatuan oleh seluruh warga negara Republik Indonesia. Kesepakatan itu mempunyai nilai hakiki menuju kesatuan bangsa yang benar-benar utuh dan murni. Nah, kemudian jadi pentingnya integrasi nasional itu apa? Perlu diingat bahwa integrasi nasional bukan berarti menghapuskan identitas lokalitas, identitas etnik, maupun jati diri kelompok etnik. Sebab keragaman identitas etnik merupakan suatu aset bangsa, aset budaya bangsa yang dirumuskan dalam Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Namun yang perlu dijaga adalah volume identitas etnik atau jati diri kelompok ini harus lebih kecil dari kesadaran berbangsa bangsa Indonesia. Kondisi seperti ini harus dijaga sebab kalau kesadaran lokalitas kebanggaan etnik lebih besar dan lebih dominan dari kesadaran berbangsa sebagai bangsa Indonesia, maka akan berakibat fatal dan hal ini akan melahirkan paham separatisme dan sukuisme. Kemudian ada salah satu contoh kasus dari integrasi nasional, yaitu di tanah Papua. Kondisi di mana ketidakmerataan infrastruktur serta ketimpangan pembangunan yang tidak merata di tanah Papua khususnya ya, di tengah-tengah sumber daya alam yang melimpah di tanah Papua membuat kekecewaan masyarakat Papua Barat terhadap pemerintah Indonesia itu sendiri. Kondisi ini menimbulkan kelompok perlawanan dan membuat suatu gerakan yang disebut dengan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang memiliki visi untuk mendirikan negara Papua Barat terpisah, artinya merdeka sendiri. Kemudian Aliansi Mahasiswa Papua atau AMP membawa poster tuntutan saat menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Malang di Jawa Timur pada 24 Juni 2015. Dalam aksinya tersebut, mereka menuntut pemerintah Indonesia untuk memberikan hak dan kebebasan menentukan nasib masyarakat Papua tanpa adanya intervensi dari militer serta menuntaskan kejahatan kemanusiaan di tanah Papua. Nah, kemudian OPM ini, lembaga OPM ini membuat berbagai macam masalah. Contohnya salah satunya propaganda untuk melawan pemerintah atau memberontak gitu istilahnya. Pemerintah melaksanakan operasi militer untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh OPM ini. Selain itu, juga tidak dilibatkannya rakyat Papua Barat dalam perjanjian New York. Kondisi penduduk yang terbelakang, infrastruktur yang minim dan tidak diimbangi dengan pembangunan yang merata di tengah melimpahnya sumber daya alam membuat kekecewaan tersendiri untuk masyarakat Papua Barat terhadap pemerintah Indonesia. Nah, kemudian solusinya apa sih? Solusinya kebijakan elit politik yang hanya berorientasi untuk sekedar meningkatkan infrastruktur di ibu kota adalah telah menjadi kesalahan dalam mengelola suatu bangsa. Keadilan belum pernah menjadi pijakan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, saat ini yang lebih mendesak adalah bagaimana pemerintah bisa lebih proaktif
untuk mendekati warga Papua dengan memberikan bukti yang nyata bahwa rakyat Papua adalah bagian terpenting dari Republik Indonesia. Rakyat Papua berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam berbagai hal, terutama dalam mengelola sumber daya alamnya.